Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz ya. Kan Saya boleh izin bertanya juga nggak? Boleh. Nama siapa? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Endang dari Serang. Siapa? Endang. Endang. Oh, Kang Endang. Ya. Izin bertanya Ustadz. Ujian itu kan ada banyak macamnya ya Ustadz ya. Terus kadang ujian itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Gimana caranya agar kita bisa istiqomah agar untuk tetap berhusnuzon sama Allah. Karena terkadang ketika kita berada dalam keadaan paling lemah gitu, kadang kita suka menyalahkan diri sendiri. Harusnya tuh kita begini, harusnya saya begitu. Terus kadang kita juga merasa diri kita lebih baik daripada orang lain gitu. Padahal kan itu nggak boleh ya Pak Ustadz ya. Terus gimana caranya agar kita sampai tidak terjadi kepada hal-hal tersebut? Terima kasih. Kekuatan seseorang dalam menjalani ujian itu tuh ada dua. Ada yang sifatnya absolut, ada yang sifatnya relatif. Kalau yang relatif itu misalnya hiburan. Ketika kita lagi diuji, kita mencari hiburan untuk menenangkan diri, healing segala macam. Tapi itu kan relatif ya. Atau orang yang berharga dalam hidup kita, yang bikin kita bertahan. Dan itu juga penting sih, kayak bagi seorang ayah berarti anak yang bikin bertahan. Bagi seorang suami, istri suami, dan seterusnya. Jadi artinya orang itu yang bikin kita bertahan untuk melewati ujian-ujian. Seorang suami dan ayah, dia berat ujiannya di tempat kerja, tapi dia bertahan karena mikirin istri dan anak-anaknya. Seorang istri dan ibu, dia berat dengan tugas rumah tangganya, tapi dia sabar ngejalaninnya karena mikirin suami dan anak-anaknya. Kan selalu ada alasan itu ya, yang menguatkan ya. Itu alasan-alasan relatif dan itu bagus semuanya. Tapi kita jangan berhenti di situ karena itu relatif. Ada kalanya semua itu nggak bisa ngobatin kita. Ada dosis-dosis atau tingkat ujian yang nggak bisa diobati oleh anak, oleh istri, atau bahkan kadang-kadang anak dan istri itulah sendiri ujiannya. Gak bisa diobati oleh hiburan. Kadang-kadang hiburan itulah yang menjadi ujiannya. Karena ada kondisi kayak gitu. Terus kemana kita harus mencari obatnya? Nanti ada alasan absolut. Iman kepada Allah. Makanya dua-duanya perlu kita jadikan sebagai motivasi hidup kita. Anak jadi motivasi, pasangan jadi motivasi, orang tua jadi motivasi, keinginan dan karir pribadi kita, cita-cita kita, mimpi kita jadi motivasi, teman jadi motivasi, hiburan pun bisa jadi motivasi dan itu sah-sah aja dalam Islam. Tapi berhenti di situ aja kayaknya nggak sempurna nih. Takutnya justru motivasi kita yang menguji kita. Kita termotivasi oleh, bahkan terobsesi oleh pasangan, tapi dia yang jadi ujian berat kita. Makin terobsesi makin rentan dengan ujian, rentan dengan cemburu. Gara-gara cemburu cekcok, gara-gara cekcok hubungannya jadi gak baik. Karena saking sayangnya kepada anak, kadang-kadang mudah kecewa sama perilaku anak. Akhirnya jadi patah hati kepada anak juga gitu. Karena cita-citanya luar biasa, pas gak dapat rasa kecewanya juga luar biasa. Atau karena saking besar semangatnya mencari cita-cita, akhirnya kita lupa dengan yang lain, kita habis-habisan mengejar cita-cita, kita jadi nggak baik hubungannya dengan keluarga dan bla bla bla. Banyak faktor lah. Coba sempurnakan juga dengan alasan yang absolut, iman. Iman ya akan mengobati kita ketika kita sakit secara mental. Ya akan mengobati kita ketika kita sedang diuji, yang menguatkan kita ketika kita diuji. Iman yang kayak gimana? Iman artinya percaya, yakin. Yakin kepada janji Allah. Semakin kita yakin sama janji Allah, semakin kita bertahan. Allah janji kalau saya bertahan nanti dikasih ini. Allah janji bahwa ujian ini pasti ada harganya. Allah janji bahwa kesabaran itu akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah janji ujian itu gak selamanya, pasti ada kesudahannya. Allah janji, Allah janji, Allah janji. Janji itu kita pegang erat. Itu yang disebut dengan berpegang kepada tali yang amat kokoh dan tidak mungkin putus. Itu artinya janji Allah. Kita pegang janji Allah, akhirnya kita berjuang, bertahan. Karena kita yakin janji itu benar, gak mungkin diingkari sama Allah. Allah la yukhliful mi'ad. Semakin kita kuat iman kepada janji Allah, semakin kuat kita bertahan dalam ujian.